Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita ingat dan perlu kita tidak lupa bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban untuk kaum muslimin. Karena dengan ilmu itu amal kita akan diterima oleh Allah. Dengan keikhlasan kita berharap pada Allah, kemudian mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi sebab kebaikan manusia. Allah Ta'ala tidak menjadikan baiknya manusia kecuali menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahkan ada juga muslimah. Kewajiban menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap kaum muslimin. Karena dengan ilmu itu menjadi sebab diterimanya amal kita. Bayangkan kita kerja wajib punya ilmu. Kalau kita kerja tidak punya ilmu, kita akan ditipu oleh orang. Ini pentingnya ilmu kita gunakan untuk yang baik. Maka ilmu yang paling bermanfaat ilmu din. Oleh karena Allah Ta'ala menjadikan ketenangan jiwa ini dengan ilmu din. Ala bi dzikrillah. Ingatlah dengan zikrullah tatmainnul qulub, menjadi tenangnya jiwa. Pembahasan kita sekarang yaitu pembahasan hukukul aqarib, hak kerabat. Kita punya kerabat, punya saudara, punya paman, punya bibi, dan juga punya anak. Ini semuanya termasuk kerabat, orang dekat dengan kita dan bukan jauh dengan kita. Maka dengan adanya kerabat itu menjadi yaitu senangnya kita berkumpul. Karena Allah menjadikan manusia hidup bukanlah di tengah hutan, tapi kita hidup di dalam su'ubah wa qabailah, di dalam masyarakat dan qabilah-qabilah. Karena qabilah satu sama lain itu tolong menolong. Lil qaribi, untuk kerabat ini, alladzi yattasilu bika fil qarabah, yang sering berhubungan dengan kita, itu namanya kerabat. Alladzi yattasilu bika fil qarabah, yang sering kita berhubungan dengan saudara kita, itu namanya kerabat, kan dekatnya. Seperti kalau kita bergabung kerabat dengan saudara kita. Wal ammi, dan juga kita berhubungan dengan paman kita. Wal khali, dan kita berhubungan dengan bibik kita. Dan ini menjadi ta'awun, misalnya kerjasama. Kalau kita sering berkunjung di saudara kita, sering pula kita berkunjung di paman dan bebek kita, menjadi tenangnya jiwa. Wa aulatin, dan anak-anak mereka. Ini perlunya kita menjalin hubungan kerabat yang dekat. Wa kullu man yantami ilaika, dan orang yang berhubungan dengan dirimu, baik itu bisilatan, dengan hubungan yaitu hubungan yang intim. Falahu haqqu hadhil qarabah, maka dia punya hak untuk kerabat ini. Dan yang kerabat, yakni kerabat karib, itu maknanya orang yang dekat dengan kita. Ini namanya kerabat, dan itu orang yang paling banyak jasanya dengan kita. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita hidup su'uban wa qabaila li ta'arafu, agar kita bermasyarakat, dan agar kita mengetahui kabilah-kabilah itu, sehingga kita saling kenal mengenal. Karena hidupnya manusia ingin tidak mau ingin sendirian.
ingin bertetangga. Dan itulah Allah berfirman, yaitu Allah telah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita tolong menolong, supaya orang Islam bisa mendakwai orang kafir, supaya orang kafir bisa terpengaruh pula dengan dakwahnya orang Muslim. Wa kullu man yantami ilaika, dan semua orang yang berhubungan dengan dirimu, ada hubungan bisila, ada hubungan dengan kerabat, maka kita hendaknya menyambung. Itu namanya silaturrahim, menyambung kerabat. Ar-rahim itu maknanya dari satu kandungan ibu kita, baik itu saudara kita atau paman kita atau yang lainnya, termasuk silaturrahim, kita menyambung kerabat-kerabat kita. Dan menyambung kerabatnya ada faedahnya, timbul kesenangan dan timbul tolong menolong. Ketika dia sakit kita menjenguk, ketika dia ada kesengsaraan kita bantu si dia. Ini Islam yang mengajarkan kita supaya silaturrahim, menyambung saudara, baik saudara kita senasab maupun saudara karena pernikahan. Falahu haqqu hadhil qarabah, maka dia punya hak untuk kerabat ini bihasabi qurbihi, sesuai dengan dekatnya kita. Bertambah kita dekat dengan tetangga, bertambah baiknya kita, karena kita hidup tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita tahu saudara kita sakit, maka menjenguk saudara kita, iyadatul marid, menjenguk keluarga. Ketika ada keluarga kita meninggal dunia, maka kita yaitu itba'ul janazah, mengantarkan jenazahnya. Dan ini hubungan orang muslim yang tidak kita jumpai hubungan dengan orang kafir. Maka Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu, berilah kerabat ini haknya. Jadi kerabat ini punya hak, berhak untuk kita santuni. Ketika sakit berhak untuk kita jenguk. Ketika mereka miskin berhak untuk kita bantu. Makanya kita kaum muslimin tidak boleh membenci orang muslim, karena manusia pasti punya salah. Upayakan kesalahan itu kita minta maaf kepada saudara kita, karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya keliru dan lupa. Maka orang keliru minta maaf kepada yang ia hadapi yang tidak keliru. Kalau kita lupa, maka kita menyampaikan kelupaan kita pada orang yang ingat. Terutama orang sudah lanjut usia, punya hutang, kadang-kala lupa dia mau membayar. Kadang-kala orang yang menagih malu karena dia dikira orang itu ingat, ternyata tidak ingat. Terutama kalau orang sudah lanjut usia kaum muslimin. Kelupaan itu banyak sekali, makanya perlu kita mencatat, menulis. Kalau kita janji dengan orang, kita tulis uktubu, maka tulislah, sehingga dengan tulisan itu menjadi yaitu dalil kita untuk berbuat baik pada orang. Ya, saya punya hutang kepadamu, kemarin tanggal ini jam sekian saya punya hutang padamu, dan juga saya pernah pula dia belum membayar kepada kita, maka ditulis. Maka inilah kewajiban kita untuk menulis. Oleh karena kita disuruh untuk menulisnya hutang. Idza tatayantum bitainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kamu punya hutang, ada waktu tempo untuk membayar, maka tulis. Terutama para pedagang atau tetangga dengan tetangga, kadang-kala hutang, kadang-kala lupa. Maka dengan kita menulis, itulah pengingat kita. Sesuatu kadang orang sudah lanjut usia maka sering lupa, perlu ditulis. Ada janji mengasih fulan demikian, maka kita tulis, saya harus membayar gaji si fulan itu sekian-sekian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat nomor 36, wa'budullah, beribadahlah kamu kepada ibadah yang tunduk, al-khudu'. Dan ibadah kita pada Allah Ta'ala ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Allah menjadi kita beribadah karena kebaikan untuk kita. Man amila salihan fali nafsih, orang beramal saleh untuk dirinya. Wa man asa'a fa'aliha, orang berbuat dosa hukumannya kembali kepada dirinya. Maka upayakan kita menjadi orang yang dahuluan berbuat baik. Wa'budullah,
Allah menyuruh kita supaya beribadah, ini bukan kebutuhan Allah, tapi Allah menyuruh hambanya beribadah supaya Allah Ta'ala membalas dengan balasan surga. Wala tusyriku bihi syai'ah, dan jangan kamu menyekutukan Allah sedikit pun. Pertama disuruh kita beribadah, ibadah harus dengan ilmu. Ini perlunya bapak dan ibu kita menuntut ilmu, karena ilmu itu tidak bisa kita curi. Ilmu itu kita pelajari, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu kita akan dapat dengan belajar. Maka kalau kita tidak menuntut ilmu, tidak mengikuti pengajian, maka lupa kita. Karena banyak manusia itu lupa. Al-insan namanya nisyan. Tidak katakan manusia an-nas karena suka lupa. Wa'budullah, dan beribadahlah kamu kepada Allah. Ketika Allah menyuruh kita beribadah, ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Karena Allah Ta'ala sama sekali tidak butuh kepada hambanya. Tetapi Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah, keuntungannya kembali yang mengerjakan. Man amila shalihan fali nafsih. Orang beramal saleh untuk dirinya. Jadi kita sholat, kita mengaji, kita menuntut ilmu ini untuk kita. Tanpa kita sholat tidak mungkin kita akan mendapatkan pahala, bahkan dihukum oleh Allah. Tanpa kita menuntut ilmu tidak mungkin kita akan tahu. Bayangkan urusan dunia kita pelajari, apalagi urusan akhirat. Mempelajari urusan dunia belum tentu mereka membahagiakan dirinya, terkadang tertipu. Tetapi mempelajari ilmu din kita merasa tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ingat dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Ketenangan jiwa ini diperoleh oleh orang beriman, diperoleh orang-orang beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bi syai'ah. Ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak boleh kita menyekutukan. Orang itu beribadah kepada Allah kemudian beribadah kepada matahari, tidak boleh. Karena matahari makhluk. Nah, kita harus murni. Mohon apapun mohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ini kunci kaum muslimin. Ketika kita dizalimi oleh orang, ketika kita dianiaya oleh orang, maka kita berdoa kepada Allah. Karena Allah Ta'ala maha tahu apa yang kita kerjakan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kepada Allah, aku akan mengabulkan doamu. Ini pentingnya kita berdoa malam hari. Ketika anak kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan menyusahkan orang tua, maka mohon kita pada Allah. Ya Allah, ya berilah petunjuk anakku. Ya Allah, berilah petunjuk istriku. Ya Allah, berilah petunjuk keluargaku. Karena Allah Ta'ala yang memberi hidayah. Karena ada apapun jangan lupa kita zikrullah, ingat pada Allah. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Mengapa didahulukan orang tua? Karena orang tua menjadi sebab lahirnya kita. Kita tidak mungkin akan lahir tanpa kedua orang tua, tanpa bapak ibu kita. Wabidil kurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat. Kerabat ini termasuk paman, bibi, termasuk saudaranya ibu, saudaranya bapak. Ini termasuk kerabat yang dekat. Dan kalau ini kita laksanakan dan baik, kita beribadah kepada Allah. Tidak menyatukan dengan Allah. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, ini nikmatnya hidup kaum muslimin. Kalau orang tidak berbuat ibadah kepada Allah, maka akan sedih dia. Apalagi mereka menyekutukan kepada Allah. Karena bersyirik ini menjadi sinisnya orang, menjadi takutnya orang. Oleh karena kita dilarang berbuat syirik. Beribadah kepada Allah, mohon kepada Allah. Apapun kita sakit, ya maka kita harus minta kesembuhan kepada Allah. Apapun yang kita hadapi dalam masalah urusan dunia yang lainnya, maka kita harus berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan yang makhluk. Ini perlunya kita berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat yang sempurna dari semua gangguan makhluknya. Nah, itu surat An-Nisa ayat nomor 26. Pertama, kewajiban kita beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan ilmu. Karena al-ilmu bit-ta'allum.
Ilmu itu kita dapati dengan belajar. Makanya kalau kita tidak mendengarkan pengajian, tidak mendengarkan ayat, tidak mendengarkan hadis, kita tidak tahu apa-apa. Oleh karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk belajar. Ala ilmu bit ta'allum. Bahkan bukan kita saja yang disuruh belajar, para anbiya disuruh belajar. Karena para anbiya ini adalah yaitu umat yang menjadi contoh untuk yaitu umatnya. Kemudian juga fayajibu ala kulli qaribin. Kewajiban untuk semua kerabat yang dekat. Kerabat yang dekat Bapak, kita, ibu kita, dan juga anak kita, bibi kita, ya khal kita, ini termasuk kerabat yang dekat. Ayyasila qaribahu, hendaknya menyambung kerabatnya bil ma'ruf dengan yang baik. Sebenarnya kita silaturahim, menyambung. Rahim itu maknanya ya di alam rahim ibu, itu namanya rahim. Silaturahim menyambung yang ada di kandungan ibu kita, karena kita asalnya lahir sebab ibu kita. Bibadlil jah, dengan yaitu memuliakan, ya kita perlu yaitu silaturahim, perlu menjenguk bapak ibu kita. Wan naf'il badani, dan perlu kita kadang-kala kalau kita punya harta, bagaimana kita bisa membantu kerabat kita. Wan naf'ul badani, ketika orang tua kita miskin, kita dilebihkan oleh harta, maka kita santuni bapak kita, ibu kita. Wan naf'il mali, dan kalau kita mungkin kita punya harta, maka kita membantu orang tua kita, ya, membantu anak kita. Karena orang membantu dibantu oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Dan juga ada hadis, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba jika hamba itu mau menolong saudaranya. Ini konsep kaum muslimin. Maka orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri. Maka orang membantu saudaranya, maka Allah akan membantu dia. Bayangkan berapa bantuan kita kepada saudara kita dibandingkan bantuan Allah kepada diri kita. Perlu difahami, wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong hamba jika hamba itu mau menolong saudaranya. Makanya Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Ini perlu yang kita tolong menolong, karena kita hidup tidak bisa mandiri. Kita sakit perlu pengobatan. Kita yaitu tidak bisa berdiri, perlu ada orang menuntun kita. Karena memang mesti butuh bantuan, terutama bantuan dari Allah. Makanya fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Naam. Wan naf'il badani, kalau kita sebagai keluarga yang miskin tapi kita punya fisik yang kuat, sedangkan keluarga kita sakit, maka perlu kita bisa membantu dengan badan kita. Mungkin menceboki, mungkin memandikan orang tua kita, atau memandikan anak kita atau keluarga kita. Ini termasuk amal baik kaum muslimin. Kita jangan berpikir capek kita. Berpikirlah apa yang kita perbuat dengan kebaikan. Karena Allah Ta'ala menggandakan amal, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang mendatangkan kebaikan, maka Allah menggandakan 10. Bayangkan kita salat sekali digandakan oleh Allah Ta'ala 10 kali. Kita berinfak 100.000, Allah menggandakan yaitu 1 juta bahkan lebih. Dan inilah keutamaan orang berilmu, keutamaan orang yang dermawan. Padahal harta itu kita kasihkan kepada orang, tapi Allah mengembalikan harta lebih banyak untuk kita di akhiratnya nanti. Kalau kita berpikir berinfak untuk orang lain, kita mendapatkan pahala, maka Allah akan menggandakan pahala bagi orang beramal soleh. Makanya kita dilarang bakhil, supaya kita liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya kamu berinfak sesuai dengan kemampuanmu. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita berinfak sesuai dengan kemampuan. Orang yang kaya, maka hendaknya banyak membantu orang yang miskin. Orang miskin tidak punya harta, maka hendaknya membantu dengan tenaga. Wa ta'awanu itu fil amr.
tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan, dan juga wala ta'awanu 'alal ismi, kita tidak boleh tolong menolong dalam urusan permusuhan. Kita tolong menolong dalam urusan kebaikan. Hanya ada tetangga kita meninggal dunia, bagaimana kewajiban kita seorang muslim. Ada tetangga kita miskin, kekurangan rezeki, bagaimana kita bisa membantu. Karena membantu miskin, Allah membantu. Maka beliau mengatakan abghuni adzu'afa, bawa kemari orang miskin itu, subhanallah. Abghuni adzu'afa, bawa kemari orang miskin itu, maka aku akan mohon kepada Allah Ta'ala untuk mencukupi dia. 6. Waqad kasuratin nusus, telah banyak dalil-dalil. Dalilnya ada dalil dari Al-Quran maupun hadis. Fil khassi ala silatirrahim, anjuran supaya kita menyambung kerabat. Kerabat yang paling dekat adalah bapak ibu kita, kemudian anak, ya, kemudian juga kakek, kemudian saudara. Bagaimana kita bisa berhubungan, saling, yaitu bantu membantu, ya. Ya miskin, ya maka dikasih oleh orang yang kaya. Yang kaya bagaimana bisa membantu orang miskin? Karena Allah menjadikan manusia ada yang miskin, ada yang kaya. Dan yang miskin supaya bersabar, yang kaya supaya menjadi dermawan. Karena orang beramal kebaikan kaum muslimin untuk dirinya sendiri. Kita ngasih orang uang 100.000 itu amal kita, yang Allah akan mencatatnya 100.000 menjadikan 1 juta lebih. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan menggandakan harta yang Allah Ta'ala yang dia infakkan fisabilillah. Tidak ada orang yaitu dermawan menjadi orang miskin, karena Allah Ta'ala yudhaifu liman yasha, menggandakan pahala orang berinfak. Makanya perlu kita berinfak, karena berinfak itu untuk diri kita. Walaupun itu kita kasihkan keluarga kita, kasihkan saudara kita, kita membangunkan rumah untuk anak kita, itu untuk diri kita. Dan ketika anak itu memakai rumah itu dengan baik, kita mendapatkan pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa melakukan kebaikan banyak, kita membantu orang. Kita yaitu membantu istri kita, kita membantu kerabat kita membantu paman kita, itu termasuk bantuan yang paling bagus, dengan syarat yang kita bantukan ini dari hasil yang halal. Waqad kasuratin nusus, banyak dalil-dalil fil khassi, anjuran ala silatirrahim, supaya kita berhubungan dengan kerabat kita. Kalau jauh kita hubungan dengan telepon, kalau dekat ada sesuatu yang perlu kita berikan, kita kasihkan. Terutama kerabat yang punya anak yang banyak, maka perlu kita menyantuni. Kita membantu orang, Allah membantu kita kaum muslimin. Wa wal qaribu, yaitu yang dekat. Wa targhibu fi dzalika, dan kita dianjurkan untuk menjenguk saudara kita, untuk menjenguk kaum muslimin. Walaupun itu bukan saudara kita, kalau kita tahu orang mukmin ini butuh bantuan, kita bantu. Karena orang yang membantu, Allah yang membantu kita kaum muslimin. Ini kalau kita betul-betul faham nikmat orang membantu, nikmat pula orang dibantu. Karena orang dibantu berterima kasih kepada yang membantu. An Abi Hurairah, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat yang baru saja masuk Islam, tapi subhanallah hadisnya banyak. Dan ini sahabat yang dibenci oleh kelompok Syiah. Tanda kelompok Syiah itu membenci para sahabat, terutama sahabat Abu Hurairah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah yang menciptakan makhluk. Khalaqa itu menjadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu khalaqa. Kalau as-sina merubah sesuatu yang beda menjadi yang lain. Kalau masna, pabrik namanya. Kalau khalaqa ini haknya Allah, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita itu asalnya mani, kemudian pertemuan antara bapak dan ibu kita, maka wujud anak. Dan dengan wujudnya anak menjadi kasih sayang orang tua dengan ibunya.
Innallaha khalaqal khalqa, maka Allah menciptakan makhluk, hatta idza faragha minhum, sehingga apabila makhluk ini sudah disempurnakan oleh Allah kejadiannya, qamatir rahimu, maka bangunlah, bangkitlah rahim ini, dan rahim ini akan bicara walaupun kita tidak mendengar. Qalat, berkata rahim kita, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah, inilah tempat perlindunganmu kepada Allah dari memutus tali persaudaraan. Maka kita kaum muslimin tidak boleh memutus saudara kita. Upayakan orang bertengkar bisa damai. Kalau tidak damai maka akan sakit hati kita, dan akan terungkap ucapan itu pada yang lain. Al-muslimu lil muslim kal bunyani ba'du yasuddu ba'du ala ba'din. Orang muslim terhadap orang muslim seperti bangunan yang kuat, saling kokoh mengokohkan. Bayangkan tembok yang berupa masjid yang asalnya pasir, asalnya semen, asalnya air, maka menjadi kuat karena ta'awun antara pasir dengan semen, antara pula air dengan pasir itu sendiri. Terjadi bangunan yang kuat. Makanya beliau mengatakan orang Islam seperti bangunan yang kuat, tidak boleh merobohkan, tidak boleh caci mencaci karena kita salah. Kullu bani Adam khata', setiap manusia itu pasti keliru. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, paling banyak orang salah itu segera bertobat, segera berhenti. Kalau kita bertengkar dengan orang selalu kita berharap yaitu selalu ingin benci, maka sakit kita, sakit sendiri, sakit hati kita. Yang penting kalau kita salah, merasa salah, minta maaf pada mereka. Kalau mereka tidak mau dimaafi, itu dosa mereka. Karena Allah tak menyuruh kita untuk beristighfar, untuk minta maaf pada saudaranya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. Jadi makhluk itu maknanya selain Allah itu makhluk. Karena Allah huwal khaliqu, pencipta. Hatta idza faragha minhum, sehingga apabila Allah telah menyempurnakan makhluk ini, qamatir rahimu, maka bangkit rahim kita. Terutama kalau kita sudah orang wanita berumur 4 bulan, maka bergerak yaitu janin itu. Ketika lahir menangis janin itu, karena mereka merasa yaitu berdosa di dunia. Mesti kalau ada yaitu orang melahirkan berteriak menangis bayi itu. Hadza maqamul a'iti bika minal qati'ah, maka Rahim berkata, inilah tempat berlindungmu dari memutus tali persaudaraan. Jadi kita tidak boleh memutus tali persaudaraan, tidak boleh mendiamkan orang, kecuali hanya 3 hari. Kalau ada orang membenci kita, atau kita minimalnya 3 hari, tidak maksimal 3 hari kita tidak boleh bicara. Tapi kalau yang bagus, kita kalau dia salah kita maafkan, atau kita dulu yang menyapa. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Maka Allah menjelaskan kita, wala tattabi'il hawa, jangan kamu mengikuti hawa nafsumu. Hawa nafsu itu adalah menyuruh kita kepada kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu, nafsu itu menyuruh kita untuk jelek. Bayangkan kalau kita bertengkar, nafsu dulu yang datang di depan. Tapi kalau kita tahu itu orang yang salah, perlu kita maafkan, fa'fu anhu, maafkan dia. Kalau kita salah dimaafkan, senang. Upayakan ada orang salah, kita maafkan juga, mereka senang. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, na'am, iya, menjawab rahim kita ini. Ama taradina an asila man wasolaka, maka Allah beritahu rahim kita, maukah, apakah kamu senang jika aku menyambung orang yang memutuskan dirimu, atau orang menyambung dirimu? Wa aqta'u man qata'aka, dan aku akan memutus orang yang memutuskan dirimu. Ini pertanyaan Allah. Artinya bicara Allah itu kadang-kadang ada dalam perasaan diri kita.
Nah, kalau kadang-kala kita mendahulukan emosi kita, tidak boleh. Karena manusia itu pasti salah. Tidak ada yang tidak salah, melainkan Rasulullah SAW maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan. Maka saya ulangi, ama tardina, apakah kamu tidak senang wahai Rahim, an asila man wasolaka, jika saya ini menyambung orang yang bisa berhubungan denganmu, wa aqta'u man qata'aka, dan saya akan memutus persaudaraan orang memutus dirimu. Upayakan kita tidak memutus persaudaraan, dan upayakan kita pertama yang menyambung persaudaraan. Nah, kini banyak, maka ini perlu peringatan untuk orang-orang punya ilmu kaum muslimin. Sebab kalau bertengkarnya orang muslimin berat daripada bertengkarnya orang awam terhadap orang awam, mudah untuk diselesaikan karena awam dia. Itu saudaramu, itu orang sering membantu kamu tidak tahu pada waktu kecilmu, tanya pada tetanggamu, maka menjadi lapangnya dada. Tapi terkadang orang punya ilmu dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu mesti menyuruh kamu kepada kejahatan. Makanya kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Perlu kita bersabar, walaupun kita dicaci tidak mengapa. Karena orang mencaci maka hukumannya kembali kepada yang mencaci, bukan yang dicaci. Ini pentingnya kita, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci sahabatku. Karena kalau kita dicaci tidak mau, maka kita dilarang mencaci. Faqalat bala bala ya, maka yaitu rahim kita memberitahu pada Allah, bala ya wa ya Allah, fadzalika laka, maka itu untukmu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kamu mau. Ini suruh kita membaca, karena membaca Al-Quran itu satu huruf 10 pahala. Bayangkan satu huruf. Alhamdulillah 5 huruf kita mendapatkan 50 pahala. Anjuran untuk membaca Al-Quran. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsitu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kamu berharap, apakah kamu menginginkan jika kamu berpaling, kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi? Ini menunjukkan kita tidak boleh berharap kepada kejahatan. Perlunya kita berharap kepada kebaikan, karena kebaikan itu dicintai oleh Allah, bahkan juga dicintai oleh hambanya. Maka ketika kita ada perselisihan antara istri dan suami, kita tahu istri kita kurang akal, maka suami hendaknya bersabar. Karena Allah menjadikan walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki itu dengan perempuan. Maka terkadang ketika pernikahan yang baru timbul karena perbedaan pendapat, timbul ketegangan dalam hati. Bahkan sampai terjadi mengeluarkan kalimat talak. Jangan, bersabar dulu. Karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Maka Allah telah menjadikan kekuatan fisik untuk laki-laki dan menjadikan kekurangan akalnya untuk wanita. Nah, selanjutnya, fahal asaitum, apakah kamu berharap, in tawallaitum, jika kamu itu berpaling, antufsitu fil ardi, lalu kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Ini menunjukkan kita dilarang berbuat kerusakan. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu putus kerabatmu, apalagi memutus kerabat kaum muslimin. Kalau kerabat kita baik kemudian kita sakit, menaun atau susah mendapatkan yaitu bantuan dari orang, tidak ada orang yang bisa membantu kecuali kerabat kita yang paling dekat. Ulaikal ladzina la'anahumullah, maka orang-orang yang memutus tali persaudaraan ini orang yang berhak dilaknat, dijauhkan rahmat dari Allah Ta'ala. Fa'asammahum, maka Allah Ta'ala menulikan mereka. Hanya menulikan mereka ketika disapa tidak mau mendengarkan. Wa ma'absaram, dan juga membuat buta mata mereka. Ketika disapa maka mereka menelengos, membalikkan pipinya di hadapan mereka. Ini jangan. Karena kita pernah salah, apalagi saudara kita.
Wanita yang kurang akalnya perlu kita bersabar, karena Allah membedakan laki-laki dengan wanita. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki yang tanggung jawab untuk mengurus wanita. Ketika wanita marah, maka laki-laki harus tahu itu watak mereka. Makanya Allah Ta'ala membedakan antara laki dan perempuan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah. Tanda orang beriman. Siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyasil rahimah. Nah, maka Allah menghubungkan silaturahmi ini seperti kita beriman pada Allah, seperti kita beriman pada hari akhir. Maka orang tidak menyambung kerabatnya, berarti dia kurang imannya pada Allah. Tidak sempurna keimanan dia kepada Allah, tidak sempurna keimanan dia kepada hari akhir. Karena hari akhir adalah hari totalan amal ketika kita telah meninggal dunia. Inilah yaitu petunjuk beliau kaum muslimin. Faedahnya kita mengaji ketika hati kita sedang keras kaku, mau berbuat jahat pada orang, maka perlunya kita minta maaf, perlunya kita menyambung tali persaudaraan. Kalau orang tidak mau disambung tali persaudaraan, maka yang berdosa yang tidak mau disapa. Yang paling bagus kita menyapa dulu, assalamualaikum, atau maafkan saya. Banyak orang bersalah tidak mau mengakui kesalahannya. Ini keliru. Karena mengatakan al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya keliru dan lupa. Wa katsiru minan nasi, banyak dari kalangan manusia ini mudayyi'una, menyia-nyiakan di hadzal haqqi. Untuk silaturahmi kadang-kadang mereka ada kesalahan sedikit, putus hubungan beberapa tahun. Mufrituna fi, melampaui batas. Tajidul wahida minhum, kamu jumpa salah satu di antara mereka, la ya'rifu qarabatahu, tidak mau kenal dengan kerabatnya karena dilukai oleh saudaranya. Padahal kita itu juga pernah melukai saudara kita. La ya'rifu qarabatahu, tidak tahu dia kerabatnya. Bisilatin, baik dengan disambungnya, la bil mali, tidak dikasih duit karena saudaranya miskin, wala bil jai, dan tidak pula dimuliakan padahal mereka punya yaitu kedudukan yang tinggi, wala bil khalqi, dan juga tidak pula dibantu dengan akhlak yang baik. Maka ini kesalahan, kita harus menyambung saudara kita walaupun itu salah, karena kita tahu juga salah. Dan harus kita bantu dengan harta kalau dia yaitu miskin. Bayangkan kalau kita punya bapak, ibu, anak kita banyak, ya, kemudian satu miskin yang satu kaya, maka ketika ibu masih hidup, bapak masih hidup, mesti ingin itu loh saudaramu bantu. Kenapa suruh bantu? Karena itu anak-anak orang tua kita. Bagaimana tidak dibantu? Makanya Allah menyuruh kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kami dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Ini wajib kaum muslimin. Kalau kita ta'awan, maka Allah akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong kita selagi orang itu mau menolong saudaranya. Bayangkan, Allah akan menolong kita selagi kita mau menolong saudara kita. Makanya kita dianjurkan oleh Allah, orang mukmin, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kami dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Karena manusia itu mesti bermusuhan. Ada salah sedikit bukannya didiamkan, tapi dilontarkan di sana kemari. Maka kalau kita bertengkar, upayakan kita mengaku diri kita salah, segera minta maaf. Itu paling baiknya. Kalau kita pernah yaitu di hujjah, pernah dighibah, maka perlunya kita memberitahu, wala yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritumu. Kamu jangan menghibah, jangan macam menggunjing saudara yang tidak ada, kemudian kita rasani, kita sebut kesalahannya, itu namanya menghibah. Dan itu besar dosa, min kabairi dzunub, termasuk dosa yang besar. Maka kita kalau merasa kita
berbuat salah kepada orang, kita minta maaf. Dan itu paling banyak. Kalau kita sudah minta maaf, mereka tidak mau, yang dosa yang orang yang tidak mau menerima maaf oleh saudaranya. Karena Allah Ta'ala memaafkan kita. Berapa banyak dosa kita, tapi Allah memaafkan. Selagi kita masih belum sekarat maut, maka Allah memaafkan kita. Dan ini kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Bagaimana kita dengan saudara kita, maafkan. Apalagi itu masih saudara senasab, tunggal bapak dan ibu, maka perlu kita menjalin kerabat itu. Karena orang tua senang apabila kita bergaul dengan saudara kita, kita baik dengan saudara kita. Wa katsirun minan nasi mudayyi'una li hadzal haq, banyak manusia yang menyanyiakan hak ini. Mufrituna fi, mereka melampaui batas. Tajidul wahida minhum, kamu jumpai salah satu di antara mereka ini la ya'rifu qarabatahu, tidak mau tahu kerabatnya. Yang dihubungkan dengan kerabat yang kaya saja tidak. Karena Allah muliakan manusia bukan dengan kekayaan. Allah tidak menghina manusia karena kemiskinannya, tapi makna ta'awun 'alal birri wat taqwa, ini yang dianjurkan oleh Allah. Wa ta'awun, dan ta'awun kita, tolong menolong kita dalam urusan kebaikan yang menjadi baiknya kita. Dan kalau saudara kita salah, tahu kita juga punya kesalahan, maka segeralah kita minta maaf. Itulah yang bagus. Nah, tamdi al-ayam, beberapa hari, wasuhur, dan beberapa bulan, mara'ahum, tidak pernah keluarganya itu melihat keluarganya sendiri. Wala qama bi ziyaratihim, dan kadang-kala tidak mau menjenguk ketika keluarganya sakit. Perlunya kita ziarah kalau kita mampu, kalau keluarga kita dekat. Kalau keluarga kita jauh karena tidak mampu, maka kita bisa menyambung dengan telepon. Dan inilah kemudian pada zaman sekarang. Wala tawaddu ilaihim bi hadiyatin, dan tidak pernah mengasih suatu hadiah. Kalau perlu kita ngasih hadiah, karena beliau mengatakan tahadu tahabu. Kalau kamu sering ngasih hadiah, maka akan timbul kecintaan. Tahadu tahabu. Berilah hadiah, mereka akan timbul kesenangan. Wala dafa'anhum daruratan, dan mereka tidak mau pula membendung bahaya yang menimpa kepada mereka. Bahkan kadang-kadang saudara sendiri yaitu dicela, tidak boleh kaum muslimin. Bayangkan kita punya anak, berkelahi anak kita 4, 5, maka orang tua tidak akan ridho. Dan itulah kebaikan orang tua. Maka perlunya saudara ini memupuk persaudaraan dengan baik, walaupun tidak sama ekonominya. Au hajatin, ataupun yang hajat, barubama asailan bil qauli, kadang-kala pula keluarga kita menjelek-jelekan saudara kita dengan ucapan. Tidak boleh kaum muslimin. Kalau kita dicaci tidak mau, jangan mencaci orang. Au bil fi'li, atau dengan tindakan. Kalau kita tidak mau dipukul, jangan mukul orang. Kalau kita tidak mau yaitu dicaci, jangan mencaci orang. Ini fitrah manusia. Au bil qauli, atau jangan mencaci dengan ucapan. Wal fi'li jami'an, dan jangan berbuat kejahatan kepada saudara kita. Karena Allah Ta'ala menilai kita baik dengan keimanan. Yasirul bait, kadang-kala mereka menghubungi yang jauh-jauh, ya, saudara jauh Jakarta dihubungi, saudara yang dekat rumahnya hanya 2, yaitu tidak disapa. Ini keliru. Wayak ta'ul qarib, dan juga mutus tali persaudaraan yang dekat, padahal kita itu akan mati. Bayangkan kalau ada orang benci kepada kita, lalu kita meninggal dunia, mesti orang itu benci pada kita. Oh, dulu orang itu kita sapa, tidak mau kok. Al jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalnya. Makanya upayakan kita menjadi orang yang baik, walaupun dikatakan orang tidak baik. Karena kebaikan al-haqqu mir rabbik, datanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal wasilu haqiqatan, adapun yang menyambung secara hakiki, huwallazi yasilu qarabatahu lillah. Namanya orang yang menjalin persaudaraan apabila menjalin persaudaraan karena Allah, bukan karena dunia. Sering kita jumpai orang awam ketika dia kaya, maka lupa dengan saudaranya yang miskin. Mereka berhubungan dengan orang kaya, miskin, kadang-kala berhubungan dengan miskin, ini keliru.
Wala yubali, dan mereka tidak peduli sawaun wasaluhu amla, baik mereka menyambung atau tidak. Ini adalah kesalahan dari kita kaum muslimin. Makanya kita disuruh belajar, disuruh menjauhi kemungkaran, karena dengan hilangnya kemungkaran menjadi tenangnya jiwa. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Ana Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung persaudaraan itu memberi imbal balik. Walakinnal wasila, tapi orang menyambung silaturahmi ini alladzi idza qata'at rahimahu wasala, ketika diputus dia tidak menyapa, kita yang mendahului menyapa. Ketika kita dibenci maka kita yang memulai untuk bicara. Ketika kita berkunjung di rumahnya mereka menutupi rumahnya, maka yang berdosa yang menutupi. Karena kita berkenan baik, maka jadi kita orang yang mulai berbuat baik terhadap orang. Karena manusia itu mesti ada salahnya dan mesti ada ucapan yang keliru. Tapi kalau kita tahu itu orang punya ilmu, harus menyadari saya ini salah, saudara saya yang benar. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu, bahwa jiwa ini menyuruh kita kepada yang jahat. Nah, ini perlu kita membaca. Terkadang kita tahu dalil tapi tidak mau mengamalkan dalil. Dan ini termasuk kabura maqtan indallahi an taf'alu ma la ta'lamun. Besar dosanya orang sudah punya ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan banyak ayat-ayat terkadang kita mengerti ini keliru tapi kita masih bertahan dengan hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Tapi kadang ada yang salah, kadang ada yang benar. Karena manusia mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu banyak salahnya daripada benarnya. Wa sa'alahu rajulun, ada orang menanya, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatun, saya ini punya kerabat. Kerabat itu termasuk bapak, ibu, saudara kita yang dekat dengan kita, namanya qarib. Asiluhum, saya menyambung hubungan dengan mereka, wa yaqta'unani, tapi mereka itu mendiamkan saya. Nah, ya. Wahai Nabi, saya ini punya saudara, saya salami, mereka tidak mau salam. Saya ke rumahnya, mereka menutup rumahnya. Wa yaqta'unani, dan mereka itu memutus hubungan dengan saya. Wa aksana ilaihim, wa aksini, padahal saya ini berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, dan mereka berbuat buruk kepada saya. Wa akhlamu anhum, dan aku berbuat lembut wahai Nabi. Wa yajhaluna alaihim, mereka membodoh-bodohkan saya. Ini orang juhala, orang yang bodoh kaum muslimin. Kalau kita merasa salah, kita datang pada orang yang kita lakukan salah, itu paling banyak orang. Jangan gengsi. Karena ini mahalul khata' wan nisyan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la in kunta kama qulta, jika kamu berkata ini memang benar, kamu menghubungi mereka tapi mereka tidak mau, kama qulta fa ka'anna tusifumul malal, seolah kamu memaksakan mereka itu jumuh untuk bertemu denganmu. Wala yazalu, maka senantiasa Allah akan menolong dirimu, dhahirun alaihim, menampakkan kepada kebaikan madumta ala dzalika, jika kamu tetap istiqomah di dalam kebenaran. Maknanya kaum muslimin, kita kalau dilakukan orang jelek jangan membalas kejelekan. Kalau perlu dinasihati walaupun mereka mencaci, karena Allah Maha tahu hati kita. Upayakan kita bisa berbuat baik. Walaupun mereka selalu menghibah kepada kita, maka perlu kita nasihati. Karena hibah seperti makan daging saudara kita sendiri. Yang terakhir, walau lam yakun fi silaturahim, seandainya kita tidak mampu untuk silaturahim, berhubungan dengan saudara kita, illa annallah yasil wasila fid dunya wal akhirah, melainkan Allah akan menyambungkan kita di dunia dan di akhirat. Ini khusus untuk orang mukmin kaum muslimin. Fayamutuhu birrahmati, maka Allah Ta'ala akan mengulurkan rahmatnya kepada orang yang dibenci tadi.
wa yuyassiru lahul umura, dan Allah akan memudahkan urusan orang yang berbuat baik ini. Wa yakhrafu wa yufarriju anhul kurubat, dan Allah akan menjauhkan bencana-bencana bagi orang berbuat baik ini. Ma'ama fi silaturahim, walaupun mereka ini sudah silaturahim, min taqaribil usra, karena paling dekatnya keluarga. Bayangkan kita kaum, kalau kita sudah lama tidak menyapa 1 bulan, 2 bulan, kemudian kita mau menyapa dulu, itu nikmatnya orang hidup, nikmatnya orang mendahului kebaikan. Perlu kita sapa, ya, perlu kita minta maaf walaupun kita tidak salah. Maafkan, saya ini salah, saya kemarin marah, saya kesalahan saya. Kalau kita tahu diri kita merasa salah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Watawatihim, dan perlu kita berlaku lembut kepada mereka, terutama kepada saudara yang pernah bertengkar. Maka ketika sudah baik, menjadi seperti saudara kita sendiri. Wa hanu ba'dahum ala ba'din, dan selalu membantu sama lain, satu sama lainnya. Wa muawanati ba'dihim ba'dan, dan perlu kita gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini kebaikan-kebaikan bagi para ulama sunnah yang menganjurkan kita supaya kita ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah dunyawiyah. Fisyadaidi, ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, maka kita perlu membantu mereka. Wasururi, dan perlu kita bergembira ketika saudara kita selamat. Maka ada bencana-bencana, perlu kita ada mengumpulkan dana untuk menyumbang orang yang tertimpa bencana, karena menyumbang orang yang kena musibah besar pahalanya kaum muslimin. Wal bahjatil hasil, dan kita merasa senang sekali karena kita bisa beramal yang baik kepada saudara kita yang miskin. Kama huwa mujarrabun makluman, sebagaimana yang telah didapati pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan. Wa kullu hadhil fawaid, dan semua faedah ini tanakisu, khinama akan berbalik, khinama takhilul qatiyah, ketika kita memutus tali persaudaraan. Wa yahsul tabauda, dan menjadi jauhnya berhubungan. Makanya upayakan kita kaum muslimin yang punya ilmu, ketika punya salah kepada orang punya ilmu, maka kita minta maaf. Ya, jangan sampai para ustadz bertengkar dengan para ustadz. Nanti yang keluar itu bukan hantaman tapi mulut. Dan mulut ini bisa pergi sampai Irian Jaya, bisa pergi di mana-mana. Makanya kuffa lisanak, dia mengatakan, pegang lidahmu itu, karena banyak yang terjadi kerusuhan itu sebab lisan. Oleh karena itu perlunya kita membatasi lisan kita. Perlunya kita apabila bicara, maka hendaknya perlu membatasi diri. Dan juga jangan sampai kita membahas aibnya seorang, kecuali orang itu nampak benar dan perlu kita menasihati, boleh. Ya, kalau orang itu perlu kita nasihati dengan bagus dan kita mampu, boleh. Tapi kalau kita tidak mampu, diam. Fal yakul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Begitulah kaum muslimin, bahasan yang pokok yang telah kita fahami. Perlunya kita mengetahui bahwasanya masing-masing orang punya hak untuk berbuat baik kepada kerabatnya, dan berbuat baik kepada kerabat ini nikmat yang cukup besar, menjadikan kesenangan anak-anak kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada yang tanya? Baik, karena tidak ada pertanyaan dan sudah waktunya Isya, maka semoga yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk diri saya dan juga keluarga saya dan juga kepada antum semuanya. Karena ini akan bermanfaat jika kita buktikan dengan amal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.